Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang saham INDF. Kebetulan saya punya koleksi saham INDF, dan hari ini atau kemarin Jumat itu turun banget, dahsyat banget Mas Bro. Jadi minusnya itu langsung naik 130%. Gila kan? Ya udahlah, nggak apa-apa karena memang INDF ini ya menurut saya saham yang kuat. Jadi ya nggak apa-apa, nanti ya paling mantul lagi gitu ya kalau keyakinan yang di sini. Tapi kalau yang kemarin yang BRIS itu saya memang cut loss karena nggak yakin banget. Dan sekarang emang bener turun lagi. Kayaknya BRIS itu mau ke harga 1.500-an ya, nanti serok lagi kalau harga di situ. Dan INDF itu saham yang istilahnya suka bagi dividen yang gede lumayan ya. Kalau bisa lihat historinya Mas Bro, itu rata-rata di atas 200 ya, cuman 2018 nih ya yang kecil. Tapi 2018 saja dia 2 kali sih ya ngasih dividennya. Ya rata-rata itu 250 ke atas lah, 278 untuk tahun kemarin. Dan kalau Mas Bro lihat di sini Mas Bro, nah, kenapa kalau misalnya ini saya pengen buat video ini, kenapa kalau Mas Bro itu masih hold saham INDF, hold dulu aja Mas Bro, hold. Karena saya tak kasih tahu ini. Sekarang saya juga minus sih di INDF memang, cuman saya kasih tahu ini biar Mas Bro itu jangan cut loss dulu sih. Kalau misal kemarin kan BRIS saya Mas Bro cut loss gitu ya kalau yang BRIS. Kalau yang ini jangan dulu. Kenapa? Kita lihat di sini Mas Bro. Oke, ini adalah fundamental dari INDF. Kalau bisa dilihat di sini ekuitasnya itu tumbuh terus, dan memang dia perusahaan yang istilahnya itu good banget. Indofood ya, Indofood anak perusahaannya banyak termasuk ICBP. ICBP kan Indomie gitu kan, itu anak perusahaan dari INDF. Terus di sini yang saya perhatikan adalah, net profitnya Mas Bro. Tahun 2019 itu adalah 4,9 triliun. 2019 ya. 4,9 triliun, dan di tahun 2020 itu adalah 6,4 triliun. Istilahnya nambah berapa tuh? 1,5 triliun ya. Nambah 1,5 triliun. Kalau dilihat dari histori dia bagi saham, dengan keuntungan 4,9 triliun, dia bisa bagi 278 rupiah per lembar saham. Dan kalau misalnya dia kasih dengan persentase yang sama, kan otomatis untuk dividen tahun ini ya, tahun 2020 dibagi tahun 2021 itu bisa kisaran 300 Mas Bro, 300-an ya. Dan kalau misalnya itu terjadi, tentu wow luar biasa banyak kan gitu kan. Makanya hold dulu. Dan INDF itu belum RUPS dan belum bagi dividen loh. Kemungkinan kalau kemungkinan ya pikiran saya gitu, kalau nggak Agustus ya September gitu. Kalau nggak Agustus ya mungkin Juli atau Agustus September sih lebih kuat. Terus kalau dilihat di sini itu PR-nya lah Mas Bro, ini PR-nya di bawah 10 loh. Gila, berarti kan perusahaan ini memang untung gede. Dan di sini PBV-nya 0,66 kali. Berarti INDF itu sekarang lagi dihargai murah loh. Biasanya INDF itu dihargai 1 kali. Nah, dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, INDF itu PBV-nya di atas 1 kali. PR-nya biasanya sekitar 15, 16. Tapi sekarang itu apa? PR-nya cuma 8 kali. Ya, PBV-nya 0,66 kali. Ini murah banget Mas Bro. Jadi kalau INDF tuh lagi turun tuh serok gitu kalau saya sih. Kalau ini bener-bener murah loh. Ini bener-bener murah. Terus untuk debt dan equity memang dia tuh naik hutangnya ya. Hutangnya emang naik, tapi emang dia sama tuh dari tahun 2015 1,3, di sini 1,06. Dia itu kayaknya akuisisi Penhill kalau nggak salah ya, makanya dia hutangnya naik. Dan tapi ya dari Penhill juga dapat keuntungan kan gitu. Makanya dia kalau menurut saya ini INDF lagi murah banget. Dan kalau misalnya dia itu PBV-nya 1 kali, itu dia bisa sampai 8.000 Mas Bro. Ya 8.000 ya, 8.000 lebih ini kalau PBV-nya 1 kali. Jadi istilahnya walaupun saya minus banyak di INDF, Mas Bro bisa lihat di sini kalau nggak percaya. Saya punya INDF itu, bentar ya. Ini ya, report ya. Nah, ini ya Mas Bro. Nah, saya punya INDF itu 276 lot, 276 lot. Dengan AVG 6.000-an, 6.200, padahal sekarang 5.975. Memang dia naik turun gila-gilaan sih kemarin. Minusnya 8 juta Mas Bro. Tapi ya
saya masih enjoy aja kalau di sini. Beda dengan Breeze kemarin. Breeze itu saya kemarin udah minus 5 juta, 5 juta. Itu was-was banget, nggak tahu deh. Waduh, gila gitu aja. Ya udahlah, 4 juta sekian tuh saya cut loss, saya jual, udah nggak apa-apa. Dan untung aja di hari yang sama saya dapat keuntungan dari INKP ya. Jadi istilahnya nutup lah, minus dikit. Jadi ya nggak apa-apa lah, tenang aja di sini. Tapi kalau yang kejadian di INDF ini, walaupun minusnya lebih banyak, 8 jutaan ya, kemungkinan juga besok masih minus lagi. Saya di sini tenang aja gitu, santai gitu. Jadi beda psikologinya itu beda, Mas Bro. Waktu saya nyimpen Breeze dan nyimpen ini gitu. Karena ini juga misalnya ya dividennya tuh 300 misalnya ya. Coba saya hitung pakai kalkulator aja ya di sini. Nah ini ini ada nih. Oke, misalnya 300 dikali berapa tuh? 200 27600 gitu ya, lembar gitu ya. Itu udah 8 jutaan untuk dividennya aja. Dan biasanya kalau history ini, kalau misalnya dividennya 300 ya, dan INDF bagi dividen tahun ini. Berarti kalau misalnya saya nyimpen segitu 276, dan mungkin saya mau nambah lagi nanti, dapat dividennya sekitar segini. Dan kalau dilihat dari historinya INDF, memang kalau di pertengahan tahun INDF itu loyo, memang ya. INDF dulu, kalau saya nyari dividen nih, kalau di sini ya, saya nyari dividennya, saya nunggu dividennya INDF ini. Oke, di sini kalau dilihat dari historinya, memang di pertengahan tahun itu loyo, Mas Bro ya. Ini pandemi kemarin, sampai 5.000 ya kemarin ya, sampai 5.000, tapi akhirnya naik lagi ya. Setway di situ aja 6.000 gitu ya, setway-nya kalau INDF ini kalau dilihat nih. Nah, itu kan 6.500, 6.400, 6.300 gitulah gini-gininya ya. Terus di sini setiap akhir tahun INDF tuh biasanya naik. Di sini pernah naik awal tahun 2021 kemarin sampai nyentuh 7.800. Habis itu turun ya 6.000 lagi, gini-gini aja di 6.000. Tapi memang karena kekayaannya naik, ini harusnya INDF itu bisa setway di 7.000 loh untuk tahun depan ya. Semoga aja dia bisa setway di 7.000 di sini nih. Gini dia. Terus kalau akhir tahun naik lagi jadi 9.000. Mungkin seperti itu ya INDF, karena memang kalau dilihat dari perusahaannya, PR-nya itu kecil, PBV-nya kecil pula, untungnya gede gitu ya. Wow gitu ya. Jadi Anthony Salim itu pinter banget kalau suruh ngurus perusahaan itu. Oke. Dan kemarin memang bikin shock aja, karena udah beberapa hari ini setway INDF, setway. Ya gitu-gitu aja sih. Terus kemarin tuh langsung kena mental ya udah gitu, dengan volume gede banget ya. Mungkin karena memang orang takut corona. Tapi kayaknya kalau menurut saya ini kan ISG-nya closing di 6.000 masih. Kemungkinan ya nggak separah tahun lalu gitu, insya Allah ya. Moga-moga ya habis ini terus naik lagi pelan-pelan gitu ya. Ambil kita tambah muatan gitu ya. Nanti bulan September bagi dividen kan gitu ya. Oke ya, lumayan gede ya kalau menurut saya dividennya ya, segitu. Dan memang kalau misalnya perusahaan sehat seperti ini mau minus berapa aja juga santai aja. Beda dengan Mas Bro nyimpen saham gorengan minus dikit aja udah ketakdir ya. Waduh, gorengan ya. Jadi ya gitulah Mas Bro. Kalau misalnya portofolio utama atau uangnya dalam jumlah besar itu simpen di blue chip gitu. Terus kalau sedikit buat trading ya gorengan gitu sih, nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai kita itu all in di gorengan Mas Bro, stres loh, stres yakin. Jadi kalau misalnya waktu itu punya duit misal tabungan 10 juta misal, buat main gorengan semua, stres tenan. Emang kita untung, tapi juga nggak mungkin kita untung terus. Itu yang Mas Bro harus tanda kutipin ya. Kalau kita misalnya follow orang yang, misalnya kita follow grup yang memang dia win rate-nya tinggi gitu, sering menang gitu, ownernya atau adminnya, Mas Bro ngikutin dia. Dan yakin Mas Bro, yakin ya, orang yang sering menang pun pasti juga akan kalah. Kalau di trading ya, nggak mungkin dia menang terus selamanya, nggak. Dan waktu Mas Bro kalah itu bisa aja dia keuntungan yang Mas Bro, misalnya yang main trading satu kali menang, 2 kali dapat untung, 3 kali dapat untung, 4 kali dapat untung, 5 kali dapat untung.
Nanti ke 6 kali Mas Bro rugi, itu untungnya itu bisa habis setengah. Ya, saya juga pernah pengalaman soalnya seperti itu. Ya, jadi tetap hati-hati ya. Jadi istilahnya walaupun Mas Bro itu udah jago nih di trading, itu udah pinter tuh baca chart seperti ini dan baca broker summary atau baca bandar gitu, udah pinter, ya tetap aja harus punya portofolio di blue chip. Tetap aja Mas Bro ya. Nanti kalau masalah persentase Mas Bro bisa sesuaiin sendiri dengan kebutuhan gitu. Oke, ya ini tentang NDF. Perusahaannya sehat banget, untungnya gede. Ya walaupun sekarang lagi badai, kena badai turun jauh, ya tenang aja gitu, masih tenang kalau saya di sini nih. Ya reviewnya aja untuk net profitnya aja 6,4 triliun ya, reviewnya segitu. Berarti ini kalau seperti ini berarti net revenue 81, terus net profitnya 6,4, berarti kan dia sekitar 9% ya untuk apa namanya, keuntungan bersih dari pendapatan kotor gitu. Jadi lumayan gitu, 10% tuh udah lumayan Mas Bro. Kayak kita di Tokara listrik aja dapat untung 10% udah lumayan gitu. Lumayan ya, lumayan banget. Dan kalau dari PR-nya juga wow gitu ya, PBV-nya wow, ROE-nya juga lumayan 8% ya, 8% lumayan. ROE-nya 8% ya, harusnya sih lebih dari 10%, tapi untuk consumer good ya segini udah oke. Tapi coba deh kita lihat untuk kompetitornya apa. Mayor ya, Mayor. Kalau kita bandingin UNVR kan nggak adil ya, UNVR lagi mau ke harga aslinya gitu. Kalau dilihat nih ya, Mayor aja PR-nya 63 kali bro, PBV-nya 4,3. Kalau dibanding dari dengan INDF itu jauh banget, mahal banget nih. Mahal ini bro, ini coba kita bandingin yang lainnya, misalnya Japra. Kita punya nih saham Japra, cuman dalam jumlah kecil juga. Emang hari Jumat kemarin tuh consumer good lagi ancur-ancuran Mas Bro. Oke, kita lihat Japra aja 1,8, PR-nya 2,6, berarti jauh lebih murah INDF loh. Masa bisa perbandingin lah ya, consumer good di Indonesia yang paling bagus mana gitu. ICBP pun kalah sama INDF. CBP ya, ini anak perusahaan INDF ya. Kalau dilihat dari valuasinya, itu PBV-nya di sini udah 1,8, terus PR-nya 13 kali. Berarti kan lebih murah si INDF kan, lebih murah bapaknya gitu. Ya mungkin itu aja sih informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.